Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini temanku semua. Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Temanku, saat ini kami kembali hadir untuk menyajikan kegiatan pertemuan rutin Kokam yang dilaksanakan setiap bulan. Dan untuk pertemuan kali ini tanggal 19 April 2025 bertempat di rumah dan Krislin Ranting Tunjung Muli, cabang Karamoncol, Kabupaten Purbalingga. Dan alhamdulillah bisa dihadiri oleh daerah yaitu Dan Arif. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa menambah motivasi bagi Kokam yang ada di Ranting Tunjung Muli, serta pertemuan ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi semua pihak. Mari kita ikuti bersama, dan pada akhirnya nanti saya berharap Bapak, Ibu, dan temanku semua untuk segera subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan juga share. Selamat mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat budaya istiqomah dalam keimanan takwaan kita malam ini juga masih sehat, bisa menghadiri acara rutin silaturahmi Kokam yang malam ini bertempat di rumah Bang Agus atau Bu Krislin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Yang kami hormati Sohibul Bait Pak Agus maupun Bu Krislin, yang kami hormati senior Kokam Tunjung Muli perintis termasuk Pak Ustaz Habibul. Dan yang kami hormati semua yang hadir di sini, dari Dudono, Gunung Tipar, Desa, Dugonda, semuanya kumpul. Hanya sedikit yang kelihatan. Alhamdulillah ini luar biasa di tempat Bu Krislin termasuk sukses. Artinya banyak yang hadir ya. Ini saya sangat senang, sangat berterima kasih kepada panjenengan semua. Inilah Kokam, selalu semangat. Apalagi ini enggak hujan, jadi tidak ada alasan karena hujan, karena becek dan lain sebagainya. Dan terima kasih ini Mbak Tidur yang tadinya pernah sakit, terus sudah sembuh, semangat lagi di kegiatan Kokam. Ini suatu prestasi yang luar biasa, perlu dipertahankan dan perlu dididik juga semangatnya ditiru oleh kita semua. Kita sambil menunggu dari daerah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kami tentu mohon maaf terkait dengan Idul Fitri, biasa saling mohon maaf. Barangkali banyak kesalahan, kekurangan, hal yang tidak berkenan. Saya sangat mohon maaf. Dimaafkan, nggih? Tidak sama panjenengan makna. Barangkali banyak kesalahan, kita nggak tahu, Allah yang tahu. Ya, saya juga sama memaafkan, saling memaafkan. Ini luar biasa. Tapi sebenarnya yang namanya orang bersalah itu sebaiknya secepatnya minta maaf, tidak perlu menunggu hari raya. Khawatirnya belum hari raya sudah meninggal. Ini berarti belum sempat minta maaf, ibaratnya belum sempat tobat, kan bahaya sekali. Jadi biasakan kita itu minta maaf ketika kita salah atau kemungkinan salah, karena kita tidak tahu kan kemungkinan salah. Itu sering-sering minta maaf, itu hal yang sangat baik. Kemudian katanya dengan kegiatan, silakan dan ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Silakan dan Arif. Alhamdulillah. Di sini dan Arif. Iya. Pemilu muter pengawale kok. Dan lagi Dan lawan. itu Dengan sama sih ya. Mas Giat ya. Mas Giat dan Arif. Saya hormati, selamat datang di rumahnya Mbak Krislin. Pak Kus, ini sudah dimulai kira-kira 5 menit. Saya minta dulu, nanti sudah kami menyampaikan kerja. Jadi alhamdulillah Kokam Ranting Tunjung Muli itu selalu semangat dalam kegiatan-kegiatan Kokam, dalam kegiatan keorganisasian, dalam kegiatan Muhammadiyah, dalam kegiatan ranting, dalam kegiatan masyarakatan, dalam kegiatan masjid, selalu semangat. Ini suatu hal yang luar biasa Mas Arif. Saya sangat mengapresiasi sebagai yang dikeluarkan di Ranting Tunjung Muli. Suatu kebanggaan
kami ini merasa hidup, merasa tidak mati. Kalau ada kegiatan utama itu kokang yang sebagai gerbong utama, komotifnya. Pokoknya perlu dipertahankan semangatnya kokang, jangan sampai bubar. Dan sampai alasan yang banyak-banyak untuk alasan tidak semangat. Dan bagi yang tidak semangat, mereka ya tolonglah teman-teman yang lain memotivasi mereka. Bagaimana caranya agar mereka kembali semangat. Oh, di sini kita juga kok ini segini ya, tapi alhamdulillah. Kalau di sana belum itu sebanyaknya karena dan sebagainya kan merantau ke sini pas momen hari raya menjadi yang merantau ke sana. Saya sangat berharap kita sebagai orang yang beriman itu sebagaimana Allah itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabur maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Malah besar, Allah murka, sangat murka. Apabila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi kalau kita mengatakan dirinya beriman, kita merasa dirinya menghargai aktif dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, ya buktikan kata-kata itu. Jadi makanya jangan hanya ucapan saja, tapi buktikan dalam tingkah laku atau laku perbuatan. Membawa diri kita yang baik, bukan hanya diri kita, keluarga, juga masyarakat. Jadi intinya kita itu berusaha agar amar ma'ruf nahi munkar itu diwujudkan dalam diri kita melalui kegiatan-kegiatan baik di ranting Muhammadiyah maupun kegiatan kokang. Dan berikutnya kami sebenarnya sudah di WA sama dan Afiat Pak Iqbal, gimana tolong nanti kalau Syawal itu penyebaran gimana lah, siapa tahu ada keinginan pergantian ketua kokang lagi Juli. Mereka itu ya pernah ya nanti saya pertimbangan dulu karena harus matang, pemilih itu harus matang persiapannya. Khawatirnya nanti tidak maksimal. Jadi kalau ada sosok-sosok yang kita sudah siap, tidak apa-apa. Tapi kalau justru nanti ada pengganti malah justru kurang maksimal dalam kegiatan, khawatirnya nanti malah bukan kemajuan malah dulu. Dan nanti bisa nantilah dan alih dari bawasan sebagainya dan lain-lain. Misalnya orang sudah asing silakan apapun ditularkan di sini untuk ada momen-momen yang sangat tepat, sangat berbahagia datang dari daerah. Banyak ilmu dan digunakan, banyak pengalaman yang juga disampaikan, sehingga kami menambah. Kiranya tidak perlu perpanjang, bisa nanti bicarakan lebih lanjut kalau memang ada waktu lagi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau memberikan tarif yang mewakili dari pimpinan daerah langsung hadir dan alhamdulillah sudah hadir dan beliau untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kokam nanti yang pertama adalah kepada penjagaan institusi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih berjalan, masih diberi semangat, masih diberi kesempatan untuk selalu istiqomah berjalan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Selalu melindungi kita sehingga kita mengikuti selama ini.
Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kebetulan nggak quiz tadi di Facebook ya. Kadang suruh datang, insya Allah siap tak usahakan. Alhamdulillah malam ini saya bisa menghadiri dan kebetulan kegiatan padat, jadi mungkin baru kali ini bisa menghadiri, dan insya Allah nanti malam saya juga mau ke Semarang jam 1 bersama rekan-rekan kegiatan karate, para pelatih dan ketua cabang itu kumpul di daerah. Jadi ya saya sempatkan, dan mungkin nanti nggak sampai malam ya, karena jam 1 itu udah harus cabut, karena mungkin jam maksimalnya jam 10-11 udah cabut. Nah itu alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bersama rekan-rekan semuanya. Saya lihat dari ranting ya, dari ranting itu sebanyak ini ya alhamdulillah ya. Karena kalau saya lihat dari cabang sini itu bisa menjadi percontohan ya. Karena kalau kita lihat dengan semangatnya rekan-rekan semuanya dari cabang, kalau kita lihat dari cabangnya ya, secabang itu mungkin yang paling ramai sini ya, Jumuli ya, dari ranting. Nah, saya mengharapkan sekali jangan putus ya, jangan putus. Karena yang jadi acuan sementara di sini sama di Kutasari. Kutasari itu banyak juga. Yang kemarin sebenarnya kalau awal-awal dulu saya mengawali kokam itu tahun 94 ya, 94. Saya mencari baju seragam itu kita ke Jogja. Sampai kita ke sana masih kurang, kita sampai ke Solo, langsung kita beli ke sana ya. Kalau sekarang semuanya udah mudah ya, tinggal datang aja ke Kalikabong sudah disiapin. Sekarang apalagi sebenarnya online ada, tapi kalau online nggak jaminan ya. Kalau kita Mas Imam Afla itu udah hubungannya langsung dengan pusat ya. Jadi sudah pasti, kita sudah mudah, sudah enak. Bahkan sampai wilayah pun kadang kemarin sudah menjanjikan memberi dulu ya, dan sebagainya. Pokoknya kita sekarang lebih dipermudah. Untuk itu saya mengharapkan karena apa? Kekuatan daerah ya dari cabang, kekuatan cabang itu dari ranting-ranting ya. Jadi monggo yang diperkuat dari ranting, dari cabang. Kalau rantingnya kuat, cabangnya kuat, daerahnya pasti bisa kuat ya. Makanya saya sendiri dulu teman-teman mengajak saya untuk jadi pengurus di wilayah, tapi saya mundur, saya nggak mau ke wilayah dengan alasan saya kepengen memperkuat daerah dulu ya. Gerakan kita ini selalu berusaha untuk dibangkitkan ya, untuk dibangkitkan. Bagaimana caranya? Sebenarnya kegiatan kokam itu banyak ya. Kegiatan kokam itu kalau kita lihat itu hampir kayak militer, hampir kayak pramuka ya. Makanya saya pernah dulu bikin kokam muda ya, Mas Zakaria ya. Beberapa untuk khusus teman-teman yang sekolah ya, yang dulu masih sekolah. Namun ya kendalanya suruh datang ya, karena jauh juga, paling yang datang berapa. Sempat sudah kumpul di tempat saya membangkitkan teman-teman. Ada kegiatan lagi, mau ada kegiatan yang daerah, latihan PBB, latihan dari diri, saya siap ya. Nah itu kita berjuang, insya Allah berjuang untuk kokam, untuk membedah, kita untuk Islam dan lewat Muhammadiyahnya kita berjuang, insya Allah tanpa embel-embel apapun ya. Jadi niat kita, yang penting niat kita ya. Terus selanjutnya untuk tadi saya dengar itu mau ada penyegaran ya. Sebenarnya kalau kita lihat latihan kokam itu dari dasarnya dulu. Dasarnya apa? Dari PBB-nya ya. PBB kan latih kekompakan ya, latih kebersamaan, latih kedisiplinan.
sebenarnya kegiatan PBB itu pun sudah didasari dari Islam, tapi malah kadang kebalik. Contoh aja ya, dalam PBB itu ada aba-aba ya, aba-aba persiapan ya, aba-aba pelaksanaan, siap gerak baru pelaksanaan ya, istirahat di tempat ya. Kalau belum ada gerak ya belum ya. Begitu juga sebenarnya PBB itu nyontoh Rasulullah dari cara sholat itu sebenarnya imam kalau sudah Allahu Akbar baru Allahu Akbar ya. Tapi kadang imam belum selesai, makmum sudah mendahului ya. Allah baru Allah udah sujud duluan, rukuk duluan ya. Harusnya sesuai, karena PBB itu meniru dari cara Islam. Dulu zaman Rasulullah, cara Islam itu mengandalkan sholat itu setelah dari takbiran Allahu Akbar baru imam, baru makmumnya baru Allahu Akbar ya. Rukuk Allahu Akbar baru ya, imam dulu. Tapi kesininya sekarang malah barengi. Sama sebenarnya dari PBB sama. Istirahat di tempat belum gerak udah istirahat dulu ya salah. Itu gerakan-gerakannya, gerakan PBB itu. Nah, makanya dari dasar itu kita ulang lagi. Mungkin teman-teman yang dulu sekolah udah terbiasa dengan PBB, tapi karena sudah lama, ya mungkin lupa, gitu ya. Mungkin lupa bagaimana caranya. Apalagi kalau kita teman-teman dari anggota yang TNI Polri aja, ya juga bisa lupa karena lama gitu ya. Yang sudah pensiun lama gerak lagi, ada keterlambatan sebagainya. Jadi juga untuk kita tahu Kopam dilatih dari PBB-nya. PBB itu untuk bagaimana caranya menjadi jiwa pemimpin ya, bergantian. Seorang pemimpin itu harus bisa dipimpin. Nggak mungkin seorang pemimpin kok belum pernah dipimpin kok mau jadi pemimpin ya karena jalan. Itu jelas. Dalam PBB itu ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Yang dipimpin itu harus mengikuti seorang pemimpin, ya, seorang komando. Bagaimana komando memberi instruksi. Makanya seorang kembali lagi hubungannya dengan tadi untuk pergantian pengurus dan sebagainya, itu sebenarnya tidak mudah untuk mengganti seorang pemimpin ya. Karena seorang pemimpin satu, dia itu menjadi panutan ya, menjadi andalan. Kalau pemimpinnya secara balik hasilnya ya beda. Misalkan semua harus punya, pribadi kita adalah pemimpin, minimal pemimpin untuk diri sendiri. Seorang laki-laki, setiap laki-laki adalah pemimpin ya. Jelas pemimpin buat keluarga, pemimpin untuk masyarakat dan sebagainya. Kalau kita Kopam itu gerakannya untuk masyarakat ya. Jadi kita itu insya Allah kalau kita lihat gerakan Kopam itu ladang pahala dengan diniati bismillah. Saya niat Kopam itu bukan untuk gagah-gagahan untuk doreng tantang-tantang, bukan itu ya. Tapi jiwanya kita. Bagaimana kita untuk menggerakkan Kopam untuk berbakti ya. Jadi caranya dengan jalur Islam lewat Muhammadiyah. Jadi memilih pemimpin pun harus paling enggak ada yang bisa ngasih support ya. Jika memilih pemimpin ya untuk diri sendiri aja datang males, kita mau memimpin yang lain bagaimana? Jadi paling enggak memilih pemimpin yang lebih support lagi. Terus lagi tadi untuk bagaimana caranya mau ada untuk penyegaran, ya monggo penyegaran di Kopam itu banyak. Saya dengan teman-teman bareng-bareng yuk malam Ahad ngumpul bawa tenda. Nah, di mana sebenarnya gitu sebenarnya asik gitu ya, mengasihkan. Nah, di situ nanti ada kegiatan yang sifatnya jarang ya, seperti outbound mungkin, atau mungkin kita belajar ada teman-teman yang dari pencinta alam, ada NDMC atau mana bawa tali cari mana, itu kan kegiatan yang asik ya.
Sebenarnya banyak hal, gampang kali kemali. Mungkin yang pernah ikut pramuka kali kemali ya, banyak kali kemali. Ya kita perkenalkan teman-teman kita yang bisa siapa. Saya tahu ada 6 tali ya, 6 ikatan. Mungkin ada teman lagi yang punya 5 ikatan. Ya. Itu sebenarnya banyak kegiatannya. Saya dulu pernah mengajukan untuk kegiatan ekskul di sekolah, namun reaksinya masih belum, karena malah kalau saya lihat dari Gunung Mulir ya, di sini sudah TK ya, TK sudah TK PAUD TK PAUD sudah diawali dari situ. Kita memperkenalkan untuk adik-adik kita, anak-anak kita, apa itu kokam. Pergerakan kita itu pergerakan yang lebih semangat lagi. Nah, jadi untuk hal-hal seperti itu, monggo teman-teman punya pemikiran, punya ide, jangan dipendam sendiri. Ya. Punya ide silakan dikeluarin. Kira-kira ada apa izin dan mungkin saya kepengen kegiatan ini. Ya. Ya, dulu sini sudah ada kegiatannya apa untuk yang daun merah apa ya? Apa daun ungu ya? Nah, itu maksudnya di sini kan sudah cabang-cabang lain belum ada, sini sudah ada kegiatan yang sangat bagus sekali, apalagi sudah sering di-share. Makanya saya ke teman-teman cabang, silakan kegiatan di-share di grup yang bagus-bagus, nggak masalah. Mau itu kegiatan pengajian di luar dengan sifatnya lewat mungkin lewat pengajian di luar, lewat bersepeda bareng. Kali-kali dari sini bersepeda sampai tempat saya kali kampung, nanti ngopi bareng di sana. Ora ada sepeda nih. Ya di sini kira-kira pulangnya harus bawa truk, pulangnya masuk truk nggak apa-apa gitu. Penting kan udah bareng sana. Itu kegiatan gitu kan asik bareng, asal pakai seragam sepatunya pakai bebas nggak apa-apa, pakai seragam semua kelihatan kompak. Kompak ya, sampai masuk sampai kali kampung kita ngobrol di sana, tapi ikuti truknya. Setelah itu naik truk, pulangnya naik truk semua. Iya, Dik. Ora ada sepeda nek. Bonceng. Ya nggak ada bonceng. Ya, mungkin itu ya rekan-rekan teman dari saya sedikit untuk penyemangat ya. Mudah-mudahan jelas yang banyak sekali seperti ini sudah semangat. Monggo kita tetap semangati aja, kami yang senior tetap masih support ke teman-teman yang juniornya. Ya. Saling kerjasama satu tim. Ya. Jiwa korsanya itu selalu kita tanamkan. Mungkin itu aja sementara dari saya, tambahan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila kena kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Bersyukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kesempatan dan segalanya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam acara pertemuan rutin malam Ahad Pahit. Terima kasih yang saya hormati dari daerah yang diwakili oleh dan Arif dan Dia. Terima kasih juga kepada komandan cabang yang selalu ikut serta dalam kegiatan Kokam Ranting Gunung Muli. Juga kepada Sohibul Bait, terima kasih atas waktu, tempat, dan kesetujuannya yang sudah diberikan. Semoga Allah akan selalu membalasnya dengan berbagai kemudahan-kemudahan dalam setiap langkahnya. Juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Ranting Muhammadiyah Gunung Muli, Bapak Iqbal. Juga tidak lupa kepada rekan-rekan Kokam yang selalu saya banggakan, yang selalu saya harapkan kesemangatannya dalam setiap
kegiatan dan setiap pergerakan di dalam Kokam dari perwakilan daerah dan Arif terkait dengan penyegaran yang sebenarnya alasannya kenapa? Alasannya adalah ya mbok ganti pemimpin akan menjadi kita itu tambah semangat. Lanjutkan Kan di dalam Kokam itu nggak ada Kokam pensiun, sekalipun misalkan saya sudah tidak sebagai yang dituakan di ranting Kokam Tunjung Muli, tapi insya Allah dalam kegiatan pun insya Allah selagi sempat dan menyempatkan ya insya Allah bisa selalu mengikuti. Dan karena selama ini saya berpikir kenapa ya semakin banyak kita mengajukan anggota mengikuti Diksar di Tunjung Muli sendiri itu sudah lebih dari 50 anggota, tapi yang terlihat hanya itu toh sudah nggak kurang cara bagaimana caranya kita ngundang mereka yang dari fisik bahkan sampai, tapi ternyata yang hadir ya itu saja. Apa hanya di sini atau memang sudah seperti itu dari sananya atau bagaimana, itu yang kadang-kadang menjadi beban dalam pikiran saya, sehingga ya mungkin butuh regenerasi atau bagaimana, atau mungkin dari teman-teman Kokam Ranting Tunjung Muli ada yang menyiapkan diri ya toh kita di sini bukan menjadi pemimpin, akan tetapi kita belajar bersama seperti itu mungkin dalam lingkup organisasi ataupun dalam kegiatan-kegiatan ya ayo kita bareng-bareng. Toh kadang-kadang juga saya pribadi tidak bisa full mengikuti kegiatan, apalagi yang bersifat mendadak, misalkan tiba-tiba karena di sini ada rawan sekali bencana alam seperti puting beliung dan longsor. Itu kadang-kadang pas lagi di luar jangkauan, jadi ya hanya mungkin segelintir atau 2 gelintir dari rekan-rekan Kokam yang mewakili. Akan tetapi alhamdulillah kegiatan di sini insya Allah selalu terwakili oleh Kokam. Walaupun hanya 1 atau 2 dari anggota Kokam, tapi insya Allah di situ pasti ada Kokam. Itu seperti itu. Yang seterusnya kami Kokam Ranting Tunjung Muli sekarang sudah tidak memiliki usaha daun ungu, juga perikanan juga sudah vakum, akan tetapi sedang merintis lagi, yaitu kita sudah membuat traktor dan alon-alon alhamdulillah ya sudah mulai ada pemasukan untuk kas khususnya gitu. Ya alon-alon lah ya, karena kita berpikir di sini Kokam itu tidak istilahnya dalam sebuah organisasi itu tanpa adanya kas ataupun keuangan kita akan pincang, tidak bisa akan berjalan. Nah, sementara kita kumpul hanya 35 hari sekali. Nah, secara otomatis kumpul pun kadang ada 10, 7, bahkan ada juga 4 anggota, itu pun tetap masih kita buka secara resmi. Kita di situ ya ada diskusi, ada sambutan. Ya karena untuk melatih supaya walaupun sedikit tapi kita tidak pantang menyerah seperti itu. Nah alhamdulillah seiring berjalannya waktu sudah berapa ya, ada 1 tahun ya kita bikin perangkat ya. Iya 1 tahun. 1 tahun walaupun belum sempurna tapi ya sedikit-sedikit kalau ada pemasukan kita menyempatkan beli apalah instalasi, penerangan, juga lampu, terus untuk melengkapi. Dan kalau target saya sih minimal kita Kokam Ranting Tunjung Muli itu punya 2 set dulu, tapi ini 1 set saja belum penuh, maksudnya belum lengkap kayak gitu. Itu mudah-mudahan dengan adanya motivasi dari daerah kita di sini di Ranting Kokam Tunjung Muli khususnya, semua anggota dari pribadi saya sendiri juga rekan-rekan tambah semangat dalam kegiatan, tambah semangat dalam berfastabiqul khairat, karena sudah dibicarakan tadi kita itu menggunakan pakaian doreng itu bukan hanya untuk gagah-gagahnya tok, tapi
Di situ itu ada makna apa sih doreng itu? Doreng itu bukan hanya sekedar dari bajunya, tapi doreng itu kita mendorengkan hati kita supaya kita benar-benar mencintai apa itu namanya kokam, apa itu kegiatan-kegiatan dalam kokam itu kita merasa terpanggil. Itu seperti itu mungkin kurang lebihnya. Ya semoga saja bagi mereka-mereka yang belum bisa aktif seperti kita-kita yang ada di sini, mudah-mudahan ya entah besok atau lusa mereka bisa kembali seperti dulu lagi dan bisa bergabung dengan kita. Ya, demikianlah tadi temanku semua kegiatan rutin pertemuan Kokam Ranting Tunjung Mulia yang dilaksanakan di rumah Bu Krislin yang saat ini dihadiri oleh dan Arif. Merasa senang sekali Ranting Tunjung Mulia dihadiri dari daerah. Tentunya diharapkan dapat meningkatkan motivasi kita Ranting Tunjung Mulia dan dalam kiprahnya semoga selalu bermanfaat bagi semua pihak. Sebelum kami undur diri, kami berharap Bapak Ibu dan temanku semua untuk segera subscribe, like, komen, dan share. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.